Yogyakarta, sebuah kota yang gemilang dengan sejarah dan kekayaan budaya, ternyata juga menjadi saksi bisu atas polemik yang melibatkan satu aspek tersembunyi, yakni sampah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 450 jiwa, dalam waktu satu hari, kota ini menghasilkan 700 ton sampah yang terdiri dari sampah organik maupun sampah non-organik. Kabupaten Sleman tercatat menjadi penyumbang terbesar volume sampah yang masuk ke TPA Piungan selama 2023. Hari demi hari TPA Piungan menerima sampah dengan muatan penuh. Akhirnya TPA Piungan ditutup sementara. Lantas dari banyaknya sampah di Kabupaten Sleman, kemana sampah-sampah yang berada di Depo Sleman ini akan dibawa jika TPA Piungan ditutup? Polemik sampah seakan tidak ada habisnya. Ini adalah salah satu tempat pengumpulan sampah di daerah Sleman sebelum dilarikan ke TPST Taman Martani Sleman, Yogyakarta. Permisi Mas. Ya Pak. Sebelumnya mohon maaf Mas. Ya. Ini sebenarnya dari sampah-sampah di sini setelah dari sini ini akan dibawa kemana aja? Kalau dulu itu ke Pinang, tapi kan karena udah penuh ke susah, terus sekarang kadang ke Taman Martani juga, kadang ya di Pinang tapi ada jadwalnya tersendiri. Oh ini ada. Terus ini sampah-sampahnya ini diterima dari mana? Ini Mungkin dari cuma dari sekitar sini, dari kalau Klaten, Kabar Utama, paling jauh cuma dari Babakan. Kan ada deponya sendiri. Oh, itu udah ada. Nah, Makasih ya Mas ya, sebelumnya. sama-sama. Nah, lalu bagaimana akan selanjutnya sampah-sampah ini diolah dan kemudian dibawa di TPST Taman Martani Yogyakarta? Langsung saja kita cari tahu. Pertempuran melawan lautan sampah mengambil bentuk awal melalui pengoperasionalan tempat pengelolaan sampah terpadu Taman Martani di Kalasan, Sleman. Dengan produksi sampah di Sleman mencapai sekitar 200 ton dalam perharinya. TPST Taman Martani ditargetkan dapat mengelola 50 hingga 60 ton sampah perharinya. Dari setiap ton sampah yang diolah oleh TPST Taman Martani, dapat dihasilkan 0,5 ton bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Jadi ketika ada surat dari gubernur tentang desentralisasi sampah DIY, masing-masing kabupaten kota harus mengelola sampahnya sendiri-sendiri. Itu kira-kira di pertengahan tahun 2022, tepatnya di bulan September itu kami sudah tidak bisa membuang sampah untuk sementara selama lebih kurang 1 bulan. 1 bulan, di bulan September itu sampai dengan awal Oktober, sehingga memang di awal tahun 2023 itu sudah direncanakan bahwa Sleman akan memiliki TPST. Nah, TPST itu kemudian dimulai dibangun di Taman Martani ini, Kecamatan Kalasan, dan bisa beroperasi mulai dari 1 Januari 2024. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan dari proses awal, ini bagaimana Pak? Dari proses awal hingga sampai tahap akhir bisa dikirim ke Cilacap. Setelah dipilah itu sampah yang nggak kepilah, yang sudah nggak, istilahnya nggak punya nilai ekonomis ya, itu dimasuk ke mesin crusher, mesin pilah itu pilah. Sampah itu harus dipilah jadi sampah organik sama sampah non organik ya. Oh, itu berarti nanti hasilnya yang dikirim langsung itu sebuah limbah atau sebuah apa ini Pak? Hasil produk. Oh, itu hasil Ya, produknya. bukan limbah. Jadi memang ini semuanya limbah ya, katakan iya. semuanya limbah. Tapi kita olah di sini, makanya kita olah di sini. Itu yang plastik itu ya, yang plastik itu jadi LDF ya. Jadi LDF itu
ya itu yang sudah siap untuk dikirim ke Cilacap. Oh ini ya. Yang ke depan itu langsung dicacah memenuhi size yang diminta sama customer sama Cilacap. Itu dari sana langsung bisa, Mbak. Oh langsung bisa. Ya. Tapi untuk yang organik itu masih perlu waktu, karena yang organik itu kan banyak kadar airnya kayak sekali. Iya. Itu perlu dikeringkan dulu baru bisa. Baru bisa dikirim. Dari untuk jumlahnya itu biasanya yang dikirim di Cilacap itu minimal atau maksimalnya berapa? Gini, kalau dari sampah yang datang, sampah itu setiap daerah itu lain-lain karakternya. Iya. Ya. Kalau di Sleman ini yang sampah datang yang jadi organik itu sekitar 65%, Mbak. Yang jadi yang plastik itu 25%. Yang 10% hasil tulah ini. Gitu. Jadi semua nanti sampah yang masuk ke sini itu sudah nggak buang di TPA, Mbak. Oh iya, Semuanya, berarti ini udah ya. ada di sini ya. Ya jadi di sini nanti benar-benar zero, gitu. Ya mungkin ada sedikit-sedikit lah yang apa seperti kayu-kayu itu mungkin yang Mungkin masuk sisa-sisanya ya. ya itu nanti ke depannya kita biarkan mesin lagi gitu. Jadi semuanya Jadi nanti otomatis semua yang ada di sini masih bisa diolah bisa, ya. Seperti kain-kain ini juga diolah, Pak. Jadi ini udah akan menyiapkan alat-alat Ya. yang akan ada tambahan lagi gitu ya. Ya, setelah ini nanti proses ini masih diperlukan alat lagi untuk proses yang berat-berat seperti itu. Proses pengelolaan dimulai dengan pemilahan sampah menjadi organik dan non-organik. Sampah organik diproses terpisah menjadi RDF organik. RDF akan dipasok ke PT Solusi Bangun Indonesia yang bertempat di Cilacap, Jawa Tengah dan digunakan sebagai bahan bakar pabrik semen. Sementara, sampah non-organik dicacah dan dikeringkan kemudian diolah menjadi RDF yang bisa digunakan sebagai bahan bakar industri semen. Adanya hal seperti ini, pemerintah membangun tempat untuk pengolahan sampah. Dengan banyak keluhan dan keluhan sampah semakin menghantui. Harapan besar untuk pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan Kabupaten Sleman sebagai tempat yang indah, nyaman, dan bersih tentunya, dan dapat dinikmati keindahannya untuk generasi generasi.